Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama, kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Tangisan yang tidak pernah salah alamat. Ya Allah, di antara jutaan manusia yang hidup di dunia ini, aku hanyalah satu jiwa kecil yang sering tersesat di dalam pikirannya sendiri. Tidak ada yang istimewa dariku selain kelemahan yang selalu berulang. Namun meski aku kecil di hadapan dunia, aku tahu aku tidak kecil di hadapanmu. Karena Engkau adalah Rabb yang mendengar bisikan paling lirih sekalipun, bahkan ketika ia belum sempat menjadi suara. Ada malam-malam ketika dunia terasa begitu berat, seolah dada ini menanggung sesuatu yang tak terlihat, tetapi terasa nyata. Di saat seperti itu aku mencari tempat mengadu, tetapi tidak semua telinga mampu mendengar tanpa menghakimi. Tidak semua hati mampu memahami tanpa menilai. Hingga akhirnya aku sadar, hanya Engkau satu-satunya tempat di mana aku bisa jujur tanpa takut ditolak. Aku datang bukan membawa kesalehan, ya Rabb. Aku datang membawa luka. Aku datang bukan membawa amal yang banyak, melainkan membawa harapan yang besar. Karena aku tahu, pintu-Mu tidak terbuka karena kesempurnaan hamba, tetapi karena luasnya rahmat-Mu. Dan harapan itu yang membuatku berani kembali, meski aku tahu aku sering mengulang kesalahan yang sama. Tangisan ini mungkin terlihat lemah di mata manusia, tetapi aku yakin ia bernilai di sisi-Mu, karena Engkau tidak menilai air mata dari kerasnya suara, melainkan dari dalamnya hati. Dan tidak ada tangisan yang lebih jujur daripada tangisan seorang hamba yang tahu bahwa hanya Rabb-Nya yang mampu memahami seluruh isi jiwanya. Ya Allah, hidup ini sering membuatku lelah, bukan karena perjalanan terlalu panjang, tetapi karena aku terlalu sering berjalan tanpa arah. Aku berlari mengejar banyak hal, sampai aku lupa siapa tujuan sebenarnya. Aku sibuk mencari ketenangan di dunia, sampai aku lupa bahwa ketenangan sejati hanya ada ketika hati dekat denganmu. Hari ini aku berhenti sejenak. Aku duduk dalam sunyi, aku menundukkan kepala. Bukan karena menyerah pada hidup, tetapi karena aku ingin kembali menata arah. Aku ingin memastikan bahwa langkahku tidak lagi menjauh darimu. Karena aku tahu, sejauh apapun aku berjalan di dunia, jika aku jauh darimu, maka semua itu hanyalah perjalanan yang kosong. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku. Aku tidak tahu ujian apa lagi yang menunggu. Aku tidak tahu luka apa lagi yang mungkin datang. Tetapi aku tahu satu hal yang membuatku tenang. Engkau sudah ada di masa depan itu sebelum aku sampai di sana. Dan mengetahui bahwa Engkau sudah menungguku di setiap hari yang belum terjadi, membuat hatiku perlahan belajar percaya. Ya Rabb, jika aku menangis malam ini bukan karena aku tidak kuat, tetapi karena aku tahu kepada siapa air mata ini harus jatuh. Aku tidak ingin menangis di hadapan dunia yang fana. Aku ingin menangis di hadapan-Mu, karena hanya Engkau yang mampu mengubah tangisan menjadi kekuatan dan luka menjadi cahaya. Biarlah pembuka doa ini menjadi saksi bahwa aku pernah datang kepadamu dengan hati yang jujur, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa kesombongan, hanya seorang hamba yang mengakui bahwa ia lemah dan Rabb-Nya maha kuat. Dan pengakuan itu bukan kehinaan, melainkan kemuliaan karena aku mengaku lemah di hadapan yang maha kuat. Maka dengarlah, ya Allah, bukan karena Engkau tidak tahu, tetapi karena aku ingin merasakan dekatnya Engkau saat aku berbicara. Terimalah keluh ini sebagai doa, tangis ini sebagai harapan, dan diamku sebagai bentuk pasrah. Karena aku tidak datang untuk mengeluh tentang takdir-Mu. Aku datang untuk mencari-Mu di dalam takdir itu. Tangisan yang hanya Allah mengerti.
Ya Allah, di antara sunyi malam yang panjang, ketika dunia terlelap dan manusia tenggelam dalam mimpinya, hanya Engkau yang terjaga tanpa pernah terpejam. Di saat itulah aku datang membawa tangis yang tak pernah berani aku perlihatkan kepada siapapun. Bibirku terdiam di hadapan manusia, namun hatiku menjerit di hadapan-Mu. Aku tahu Engkau Maha mengetahui, bahkan sebelum keluh ini sempat terucap. Tetapi aku tetap ingin mengadu, bukan karena Engkau tidak tahu, melainkan karena aku yang membutuhkan tempat bersandar. Dunia terlalu sempit untuk menampung sesakku, dan manusia terlalu terbatas untuk memahami luka batinku. Aku sering bertanya dalam diam, "Ya Rab, mengapa air mata ini begitu mudah jatuh ketika aku sendirian? Mengapa dadaku terasa sesak ketika aku mencoba kuat di hadapan dunia?" Mungkin karena Engkau menciptakan hati ini bukan untuk menanggung beban sendirian. Engkau menciptakannya agar kembali kepadamu setiap kali ia lelah. Dan kini aku mengerti bahwa tangis yang aku tahan di hadapan manusia justru menjadi bahasa paling jujur ketika aku berbicara denganmu. Aku sadar, ya Allah, tidak semua yang aku keluhkan akan Engkau ubah menjadi kenyataan yang aku inginkan. Tidak semua luka akan Engkau sembuhkan seketika. Tidak semua doa akan Engkau jawab sesuai harapanku. Namun aku juga tahu, Engkau tidak pernah salah dalam menentukan takdir. Jika Engkau belum mengabulkan, berarti Engkau sedang menyiapkan. Jika Engkau menunda, berarti Engkau sedang menguatkan. Dan jika Engkau menolak, berarti Engkau sedang melindungi. Seringkali aku malu padamu, karena aku datang hanya saat sedih. Aku memanggil namamu hanya saat hatiku retak. Aku mencarimu hanya saat dunia terasa sempit. Padahal Engkau selalu ada bahkan ketika aku melupakanmu. Engkau tetap memberiku napas, tetap memberiku hidup, tetap memberiku kesempatan walau aku berkali-kali berpaling. Betapa sabarnya Engkau, ya Rabb. Sementara aku begitu mudah putus asa. Di sepertiga malam, ketika doa-doa terasa lebih dekat dengan langit, aku mencoba merangkai kata meski suaraku bergetar. Aku tidak tahu apakah aku pantas meminta, karena dosaku lebih banyak daripada permohonanku. Namun aku juga tahu bahwa rahmat-Mu lebih luas daripada kesalahanku. Maka aku datang bukan membawa kebaikan, melainkan membawa harapan. Harapan bahwa Engkau masih berkenan mendengar hamba yang penuh celah ini. Ya Allah, jika tangisku ini tidak Engkau ubah menjadi kebahagiaan, maka ubahlah ia menjadi kekuatan. Jika keluhku ini tidak Engkau jadikan solusi, maka jadikanlah ia sebagai penghapus dosa. Aku tidak memaksa Engkau mengabulkan semua permintaanku. Aku hanya memohon agar Engkau tidak membiarkanku menghadapi semuanya tanpa-Mu. Karena tanpa-Mu, bahkan napas pun terasa berat. Tanpa-Mu, langkah pun terasa goyah. Aku belajar bahwa tidak semua kesedihan harus dihilangkan. Ada luka yang sengaja Engkau biarkan agar aku belajar bersandar. Ada kesulitan yang sengaja Engkau izinkan agar aku belajar bersujud. Dan ada tangisan yang sengaja Engkau biarkan mengalir agar aku ingat bahwa aku hanyalah hamba. Betapa sering aku lupa bahwa dunia ini bukan tempat istirahat, melainkan tempat ujian. Dan setiap ujian selalu memiliki hikmah yang tak selalu langsung terlihat. Kadang aku iri melihat mereka yang tertawa lepas tanpa beban. Namun kemudian aku sadar, setiap hati punya rahasia yang tidak terlihat. Setiap jiwa punya tangisan yang disembunyikan. Dan mungkin saja, di balik senyum seseorang tersimpan doa yang lebih panjang daripada tangisku. Maka aku berhenti membandingkan lukaku dengan luka orang lain, karena Engkau memberi ujian bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk dijalani. Ya Rab, bila keluhanku ini belum Engkau jawab, jangan biarkan aku berhenti berdoa. Bila tangisku ini belum Engkau hapus, jangan biarkan aku berhenti berharap. Karena aku takut jika harapan itu mati, maka hatiku pun ikut mati. Aku ingin tetap percaya bahwa setiap air mata yang jatuh di hadapan-Mu tidak pernah sia-sia. Semua Engkau hitung, semua Engkau dengar, semua Engkau simpan sebagai saksi bahwa aku pernah datang kepadamu dengan hati yang hancur namun penuh iman. Maka malam ini, aku tidak meminta agar semua kesedihan hilang.
Aku hanya meminta agar Engkau tetap bersamaku di dalamnya. Biarlah aku menangis selama tangisku mengantarkanku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku lemah selama kelemahanku membuatku bersujud. Karena pada akhirnya aku mengerti, bukan sembuhnya luka yang paling penting, tetapi dekatnya hati kepadamu. Dan jika tangisan ini adalah jalan menuju kedekatan itu, maka biarkanlah ia terus mengalir di hadapan-Mu, ya Allah. Saat doa tidak langsung dijawab, ya Allah, ada masa di mana aku berdoa begitu lama, begitu sungguh-sungguh, sampai suaraku serak oleh harapan. Aku menengadahkan tangan dengan keyakinan penuh, berharap Engkau segera menjawab. Namun hari berganti hari, dan jawaban itu tak kunjung datang seperti yang aku bayangkan. Dalam diam, hatiku mulai bertanya, bukan meragukanmu, tetapi meragukan diriku sendiri. Apakah doaku kurang tulus? Apakah imanku terlalu rapuh? Atau justru aku yang belum pantas menerima apa yang aku minta? Aku belajar perlahan, ya Rabb, bahwa diamnya jawaban bukan berarti Engkau tidak mendengar. Langit tidak pernah tuli terhadap rintihan hamba. Setiap huruf yang keluar dari lisanku tercatat. Setiap getar hati tersimpan. Bahkan bisikan yang tak sempat terucap pun Engkau ketahui. Jika Engkau belum menjawab, mungkin karena Engkau sedang menulis takdir yang lebih indah daripada yang aku minta. Dan seringkali yang lebih indah itu bukan yang lebih cepat, melainkan yang lebih tepat. Betapa sering aku terburu-buru dalam berharap. Aku ingin kesedihan segera berubah menjadi bahagia. Aku ingin luka segera sembuh tanpa bekas. Aku ingin masalah segera selesai tanpa proses panjang. Padahal aku lupa, Engkau adalah Rabb yang maha bijaksana, bukan sekadar pengabul permintaan. Engkau tidak hanya melihat apa yang aku inginkan, tetapi juga apa yang aku butuhkan. Dan kebutuhan seringkali berbeda dengan keinginan. Ya Allah, aku akui hatiku kadang goyah ketika doa terasa tertahan. Aku takut harapanku sia-sia. Aku takut air mataku jatuh percuma. Tetapi setiap kali keraguan itu datang, Engkau selalu menenangkan hatiku dengan cara yang tak terduga. Kadang lewat ayat yang aku baca. Kadang lewat nasihat yang aku dengar. Kadang lewat peristiwa kecil yang mengingatkanku bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Aku mulai memahami bahwa menunggu jawaban doa adalah bagian dari ujian itu sendiri. Karena saat menunggu, keimanan diuji, kesabaran diuji, ketulusan diuji. Jika aku tetap berdoa walau belum melihat hasilnya, berarti aku percaya kepadamu. Tetapi jika aku berhenti berdoa karena belum dikabulkan, berarti aku lebih percaya pada hasil daripada padamu. Dan aku tidak ingin menjadi hamba yang hanya setia ketika dikabulkan. Ya Rabb, jangan biarkan aku mencintai hasil lebih daripada mencintai Engkau. Jangan biarkan aku beribadah hanya karena ingin hadiah. Ajarkan aku untuk mencintai-Mu bahkan ketika Engkau menunda pemberian. Karena aku sadar, pemberian terbesar bukanlah apa yang Engkau beri, melainkan Engkau sendiri. Jika Engkau bersamaku, maka apapun takdirku tetap terasa cukup. Kadang aku membayangkan, seandainya semua doaku langsung Engkau kabulkan, mungkin aku akan lupa bersujud. Jika semua permintaanku langsung Engkau beri, mungkin aku akan berhenti mengetuk pintu-Mu. Maka kini aku mengerti bahwa penundaan itu bukan penolakan. Itu adalah cara-Mu menjaga agar aku tetap datang, tetap berharap, tetap bergantung hanya kepadamu. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan ketika aku menyadari bahwa Engkau sebenarnya sedang mendidikku lewat penantian, seperti seorang guru yang tidak langsung memberi jawaban agar muridnya belajar berpikir, seperti seorang ayah yang tidak langsung memberi agar anaknya belajar menghargai. Begitu pula Engkau, ya Allah. Engkau tidak selalu memberi cepat karena Engkau ingin aku tumbuh, bukan sekadar menerima. Maka jika hari ini doaku belum Engkau jawab, aku tidak akan berhenti berdoa. Aku akan tetap mengetuk pintu langit meski belum terbuka. Aku akan tetap memanggil nama-Mu meski jawabannya belum terasa. Karena aku yakin, tidak ada satu pun doa yang hilang di sisi-Mu. Semua tersimpan,
menunggu waktu terbaik untuk kembali kepadaku dalam bentuk yang paling indah. Ya Allah, jika Engkau belum memberiku apa yang aku pinta, maka berilah aku hati yang ridha. Jika Engkau belum mengubah keadaanku, maka ubahlah hatiku agar mampu menerima. Karena aku mulai mengerti satu hal, kebahagiaan sejati bukan saat semua doa dikabulkan, tetapi saat hati tetap tenang walau belum dikabulkan. Dan ketenangan itu hanya datang ketika aku yakin 10 kali lebih kuat daripada keraguanku bahwa Engkau selalu tahu waktu terbaik untuk segala sesuatu. Luka yang menjadi jalan pulang. Ya Allah, ada luka yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya belajar diam di dalam dada. Ia tidak selalu terasa, tetapi kadang tiba-tiba datang tanpa diundang, mengingatkan bahwa aku pernah rapuh, pernah jatuh, pernah hancur. Dahulu, aku mengira luka adalah tanda bahwa Engkau tidak menyayangiku. Aku pikir penderitaan adalah bukti bahwa Engkau menjauh dariku. Namun kini perlahan aku mengerti, justru luka itulah yang membuatku kembali mencarimu. Sebelum aku terluka, aku terlalu sibuk dengan dunia. Aku tertawa tanpa mengingatmu. Aku berjalan tanpa merasa membutuhkanmu. Aku merasa kuat, merasa mampu, merasa cukup dengan diriku sendiri. Hingga suatu hari, Engkau izinkan sesuatu runtuh dalam hidupku. Dan saat itulah aku sadar, yang sebenarnya runtuh bukan hidupku, melainkan kesombonganku. Betapa lembut caramu menyadarkanku, ya Rabb. Engkau tidak menegurku dengan petir, tidak mengguncangku dengan gempa, tetapi Engkau menegurku dengan rasa sakit yang pelan namun dalam. Luka itu tidak menghancurkanku seketika, melainkan mengikis perlahan rasa percaya diri palsu yang selama ini aku banggakan. Hingga akhirnya aku berdiri dalam keadaan lemah dan satu-satunya arah yang tersisa hanyalah menujumu. Kini aku melihat luka dengan cara yang berbeda. Ia bukan lagi musuh yang harus aku benci, melainkan guru yang harus aku pahami. Karena dari luka aku belajar sabar, dari kehilangan aku belajar bersyukur, dari kesedihan aku belajar berdoa, dan dari kehancuran aku belajar berserah. Tanpa luka mungkin aku tidak akan pernah belajar sedalam ini tentang arti bergantung kepadamu. Ya Allah, jika luka ini adalah jalan yang Engkau pilihkan agar aku kembali kepadamu, maka aku rela menjalaninya. Bukan karena aku kuat, tetapi karena aku percaya Engkau tidak pernah salah memilihkan jalan bagi hamba-Mu. Aku percaya bahwa setiap air mata yang Engkau izinkan jatuh pasti membawa hikmah yang suatu hari akan aku pahami, walau hari ini masih terasa menyakitkan. Seringkali aku ingin sembuh secepatnya. Aku ingin rasa sakit ini hilang tanpa sisa, namun kemudian aku berpikir, bagaimana jika justru rasa sakit ini yang menjaga hatiku tetap dekat denganmu? Bagaimana jika ketika luka ini hilang, aku kembali lalai seperti dulu? Maka aku mulai berdoa dengan doa yang berbeda, bukan lagi meminta agar luka diangkat, tetapi meminta agar iman tetap dikuatkan. Karena sesungguhnya, ya Rabb, luka terbesar bukanlah rasa sakit di dunia, melainkan hati yang jauh darimu. Apa artinya hidup tanpa masalah jika hati kosong dari iman? Apa artinya tertawa setiap hari jika jiwa terasa hampa? Aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan dunia. Aku lebih takut Engkau berpaling dariku daripada seluruh manusia meninggalkanku. Aku sadar sekarang bahwa Engkau tidak selalu lanjutkan kebahagiaan dunia bagi hamba yang Engkau cintai. Kadang Engkau tarik sebagian nikmat agar ia ingat bahwa dunia bukan tujuan. Kadang Engkau patahkan harapan agar ia tahu bahwa harapan tertinggi hanya kepadamu. Dan kadang Engkau izinkan hatinya terluka agar ia belajar bahwa satu-satunya penyembuh sejati hanyalah Engkau. Ya Rabb, jadikan setiap luka dalam hidupku sebagai pengingat, bukan sebagai penyesalan. Jadikan setiap air mata sebagai saksi bahwa aku pernah kembali kepadamu. Jangan biarkan rasa sakit ini menjauhkan aku darimu. Justru dekatkanlah aku melalui rasa sakit itu. Karena aku takut jika suatu hari aku sembuh, tetapi justru kehilangan arah menujumu. Maka jika luka ini adalah bahasa cintamu yang belum aku pahami,
ajarkan aku untuk membacanya dengan sabar. Jika kesedihan ini adalah undanganmu agar aku lebih sering bersujud, maka jangan biarkan aku menolaknya. Sebab kini aku mengerti, ya Allah, tidak semua luka harus disembuhkan karena ada luka yang Engkau jadikan jalan pulang. Dan aku ingin setiap rasa sakit yang aku rasakan menjadi langkah yang menuntunku kembali kepadamu. Saat hati belajar ridha. Ya Allah, ada fase dalam hidup ketika aku berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai belajar berkata, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku? Perubahan itu tidak terjadi seketika. Ia lahir dari perjalanan panjang antara kecewa dan menerima, antara menangis dan memahami. Dulu aku mengira ridha itu mudah diucapkan, namun ternyata ridha bukan sekadar kata, melainkan perjuangan batin yang sering kali harus melewati luka terlebih dahulu. Aku pernah melawan takdirmu dengan keluhan. Aku pernah menolak kenyataan dengan air mata. Aku pernah merasa hidup tidak adil karena jalanku tidak semulus orang lain. Namun setiap kali aku mengeluh, hatiku justru semakin sempit. Dan setiap kali aku mencoba menerima, dadaku terasa lebih lapang. Saat itulah aku sadar bahwa bukan takdir yang menyakitkan, melainkan caraku memandang takdir itulah yang membuatku menderita. Ya Rabb, Engkau mengajarkanku bahwa ridha bukan berarti tidak sedih. Ridha bukan berarti tidak menangis. Ridha adalah tetap percaya kepadamu meskipun hati terasa hancur. Ridha adalah tetap bersujud meski doa belum terjawab. Ridha adalah tetap berharap walau kenyataan belum berubah. Ia bukan ketiadaan rasa sakit, melainkan kehadiran keyakinan di tengah rasa sakit itu. Ada malam-malam di mana aku berbicara kepadamu dengan suara bergetar, mengatakan bahwa aku lelah. Bukan lelah hidup, tetapi lelah menahan, lelah berpura-pura kuat, lelah menyembunyikan luka. Dan setiap kali aku berkata jujur kepadamu, ada ketenangan aneh yang turun ke dalam hatiku. Seolah Engkau berbisik, aku tahu, dan aku bersamamu. Kalimat itu tak terdengar oleh telinga, tetapi terasa jelas oleh jiwa. Aku mulai mengerti, ya Allah, bahwa menerima takdir bukan berarti menyerah. Justru menerima adalah bentuk keberanian tertinggi seorang hamba. Karena untuk menerima, seseorang harus percaya penuh bahwa Rabb-nya tidak pernah salah memilihkan jalan. Dan kepercayaan itu tidak lahir dari logika, melainkan dari iman yang Engkau tanamkan di dalam hati. Seringkali aku masih goyah. Kadang aku kembali bertanya, kembali gelisah, kembali takut. Namun setiap kali itu terjadi, Engkau selalu menarikku perlahan kembali kepada ketenangan. Engkau kirimkan pengingat kecil, entah melalui ayat yang terbaca, nasihat yang terdengar, atau peristiwa sederhana yang menyentuh hati. Semua itu seperti pesan lembut darimu bahwa aku tidak pernah sendirian menjalani hidup ini. Ya Allah, ajarkan aku ridha sebelum Engkau mengubah keadaan. Karena jika aku hanya ridha setelah semuanya baik, berarti aku mencintai nikmat, bukan mencintaimu. Aku ingin belajar mencintaimu dalam segala keadaan, dalam lapang maupun sempit, dalam tawa maupun tangis, dalam harapan maupun kehilangan. Sebab aku yakin, kebersamaan denganmu jauh lebih berharga daripada semua keadaan yang aku inginkan. Kini aku mulai melihat bahwa setiap takdir membawa pesan. Kesulitan mengajarkan kesabaran, kehilangan mengajarkan keikhlasan, penantian mengajarkan tawakal, dan semua pelajaran itu sebenarnya adalah caramu membentuk hatiku agar siap bertemu denganmu suatu hari nanti. Jika hidup ini mudah, mungkin aku tidak akan pernah belajar sedalam ini tentang arti berserah diri. Ya Rabb, jika suatu hari aku kembali mengeluh, ingatkan aku tentang hari-hari ketika aku pernah merasa cukup hanya karena Engkau ada. Jika suatu saat aku merasa hidupku berat, ingatkan aku bahwa banyak nikmat yang selama ini aku abaikan. Jangan biarkan aku menjadi hamba yang hanya melihat apa yang hilang, tetapi butakan mataku dari apa yang masih Engkau berikan. Maka malam ini aku berdoa bukan agar takdirku berubah, tetapi agar hatiku yang berubah.
Ubahlah resahku menjadi tawakal, ubahlah gelisahku menjadi yakin, ubahlah tangisku menjadi doa yang tenang. Karena aku mulai memahami satu rahasia besar kehidupan. Ketika hati telah belajar ridha, maka badai sebesar apapun tidak akan mampu merobohkannya. Dan hati yang ridha adalah hati yang telah menemukan rumahnya di dalam kedekatan denganmu, ya Allah. Ketika kesendirian menjadi tempat bertemu Allah, ya Allah, ada saat-saat dalam hidup ketika Engkau menjauhkan manusia dariku, seolah Engkau mengosongkan dunia di sekelilingku. Awalnya aku takut dengan kesendirian itu. Aku merasa hampa, merasa ditinggalkan, merasa seakan hidup kehilangan warna. Namun semakin lama aku berada dalam sunyi, semakin aku menyadari bahwa kesendirian bukan hukuman, melainkan undangan untuk duduk lebih lama bersamamu, berbicara tanpa gangguan, dan mendengar suara hati yang selama ini tenggelam dalam keramaian dunia. Dulu aku mengira ramai itu tanda bahagia. Aku pikir banyak teman berarti hidupku berarti. Aku merasa dihargai ketika banyak yang memperhatikanku. Tapi ketika satu persatu manusia pergi, ketika satu persatu kesibukan berhenti, aku baru sadar bahwa yang selama ini aku sandari ternyata rapuh. Dan di tengah rapuh itu, hanya Engkau yang tetap tinggal. Hanya Engkau yang tidak pergi, hanya Engkau yang tidak berubah. Ya Rabb, kesendirian ini mengajariku sesuatu yang tidak pernah diajarkan keramaian. Ia mengajarkanku mendengar detak hatiku sendiri. Ia mengajarkanku mengenali rasa takut yang selama ini aku sembunyikan. Ia mengajarkanku jujur kepada diriku sendiri. Dan di atas semua itu, ia mengajarkanku bahwa ternyata aku tidak pernah benar-benar sendirian. Karena Engkau selalu ada, bahkan ketika semua terasa kosong. Dalam sunyi, aku mulai merasakan kedekatan yang berbeda. Doaku terasa lebih dalam, air mataku terasa lebih jujur, sujudku terasa lebih lama. Tidak ada yang aku kejar selain Engkau. Tidak ada yang aku harapkan selain didengar oleh-Mu. Dan anehnya, justru di saat aku tidak memiliki siapa-siapa, aku merasa memiliki segalanya. Karena memiliki Engkau berarti memiliki sumber dari segala ketenangan. Aku mulai memahami, ya Allah, mengapa Engkau kadang menjauhkan manusia dari hidup seseorang? Bukan karena Engkau ingin ia merasa kehilangan, tetapi karena Engkau ingin ia menemukan bahwa sandaran terbaik bukan manusia. Menemukan bahwa penolong sejati bukan makhluk, menemukan bahwa cinta paling setia hanyalah cinta-Mu. Seringkali manusia membuatku kecewa, bukan karena mereka jahat, tetapi karena aku berharap terlalu banyak kepada mereka. Aku menaruh harapan pada sesuatu yang sebenarnya terbatas. Aku menunggu pengertian dari hati yang juga sedang berjuang. Hingga akhirnya Engkau ajarkan bahwa berharap sepenuhnya kepada manusia hanya akan melahirkan luka, sedangkan berharap kepadamu akan melahirkan ketenangan. Ya Allah, jika kesendirian ini adalah caramu memanggilku kembali, maka jangan biarkan aku menolaknya. Jika sepi ini adalah jalan agar aku lebih sering mengingatmu, maka jadikanlah ia sahabatku. Aku tidak lagi ingin takut pada sepi, karena kini aku tahu bahwa sepi yang bersamamu jauh lebih indah daripada ramai yang menjauhkan aku darimu. Aku tidak mengatakan bahwa kesendirian itu mudah. Ada malam ketika dada terasa sesak. Ada waktu ketika air mata jatuh tanpa sebab yang jelas. Ada saat ketika aku merindukan seseorang untuk sekadar mendengarkan. Namun setiap kali perasaan itu datang, Engkau selalu menenangkan hatiku dengan cara yang lembut. Seolah Engkau berkata, "Cukup aku untukmu." Dan kalimat itu selalu cukup. Ya Rabb, jangan biarkan aku kembali lupa setelah Engkau temani aku di saat sunyi. Jangan biarkan aku kembali lalai setelah Engkau beri aku ketenangan. Jadikan kesendirian ini sebagai saksi bahwa aku pernah begitu dekat denganmu. Sebab aku takut suatu hari aku kembali ramai, tetapi justru kehilangan rasa dekat itu. Maka jika suatu saat nanti, Engkau isi hidupku dengan manusia lagi, dengan tawa lagi, dengan kesibukan lagi, jangan biarkan hatiku meninggalkanmu. Biarkan aku tetap membawa rasa sunyi yang mengingatkan bahwa aku hanyalah hamba.
karena aku telah belajar satu hal yang tidak akan pernah aku lupakan. Kesendirian yang paling indah adalah kesendirian yang diisi dengan kehadiran-Mu, ya Allah. Antara harapan dan ketakutan. Ya Allah, hidup ini terasa seperti berjalan di antara dua jurang, harapan dan ketakutan. Di satu sisi aku berharap kepadamu dengan penuh keyakinan. Di sisi lain aku takut pada diriku sendiri yang sering lalai. Aku berharap Engkau mengampuni dosaku, tetapi aku takut dosa-dosaku terlalu banyak. Aku berharap Engkau menerima doaku, tetapi aku takut hatiku belum cukup bersih untuk mengetuk pintu-Mu. Dan di antara dua rasa itu, aku berdiri dengan jiwa yang gemetar, berharap Engkau tidak menilai aku dari kelemahanku, melainkan dari usahaku untuk kembali. Harapan membuatku tetap hidup, ya Rabb. Ia seperti cahaya kecil di tengah gelap yang panjang. Tanpa harapan aku mungkin sudah menyerah sejak lama. Tanpa harapan aku mungkin sudah berhenti berdoa. Tanpa harapan aku mungkin sudah putus asa dari rahmat-Mu. Namun setiap kali aku merasa hampir jatuh, Engkau menyalakan kembali cahaya itu di dalam hatiku. Cahaya yang berkata bahwa rahmat-Mu selalu lebih besar daripada kesalahanku. Namun bersamaan dengan harapan itu, ada rasa takut yang selalu mengikuti. Takut amalanku tidak diterima. Takut imanku belum cukup kuat. Takut aku termasuk hamba yang tertipu oleh dirinya sendiri. Dan rasa takut itu kadang membuatku terdiam lama setelah berdoa, seolah aku menunggu jawaban yang tidak terdengar. Aku takut jika suatu hari Engkau berkata bahwa aku datang terlambat. Ya Allah, jika rasa takut ini berasal dari-Mu, maka aku bersyukur. Karena mungkin inilah cara-Mu menjagaku agar tidak merasa aman dari murka-Mu. Rasa takut itu membuatku berhati-hati. Ia menahan langkahku dari dosa. Ia menegurku ketika aku mulai lalai. Ia mengingatkanku bahwa hidup ini bukan permainan, melainkan perjalanan menuju pertemuan dengan-Mu. Aku mulai memahami bahwa harapan tanpa takut bisa membuatku lalai, dan takut tanpa harapan bisa membuatku putus asa. Maka Engkau letakkan keduanya berdampingan di dalam hati manusia, agar ia tetap seimbang. Harapan mengangkatku ketika aku jatuh. Ketakutan menahanku ketika aku hampir tergelincir. Dan di antara keduanya, aku belajar berjalan pelan di jalan yang Engkau ridai. Ya Rabb, jangan biarkan aku terlalu percaya diri hingga melupakan dosa-dosaku. Tetapi jangan pula biarkan aku terlalu takut hingga melupakan rahmat-Mu. Ajarkan aku menjadi hamba yang selalu berharap pada ampunan-Mu, namun tetap gemetar mengingat kesalahanku. Karena aku ingin datang kepadamu bukan dengan kesombongan amal, melainkan dengan kerendahan hati seorang hamba. Ada malam ketika aku menengadah dan berkata, Ya Allah, aku takut. Bukan takut pada dunia, bukan takut pada manusia, tetapi takut jika Engkau tidak ridha kepadaku. Ketakutan itu membuat air mataku jatuh tanpa aku sadari. Namun anehnya, justru di saat itulah hatiku terasa paling dekat denganmu. Seolah rasa takut itu sendiri adalah jembatan yang menghubungkanku dengan rahmat-Mu. Aku sadar, ya Allah, bahwa hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus kembali. Aku mungkin jatuh berkali-kali, tetapi harapanku kepadamu membuatku bangkit lagi. Aku mungkin salah berkali-kali, tetapi takut kepadamu membuatku ingin memperbaiki diri. Dan selama harapan dan takut itu masih hidup di dalam hatiku, aku tahu aku belum benar-benar tersesat. Ya Rabb, jagalah keseimbangan ini dalam jiwaku. Jangan biarkan harapanku mati oleh keputusasaan. Jangan biarkan takutku mati oleh kelalaian. Jadikan keduanya sebagai sayap yang membawaku terbang menujumu. Karena seekor burung tidak bisa terbang hanya dengan satu sayap. Begitu pula seorang hamba tidak bisa selamat tanpa harapan dan rasa takut kepada Rabb-Nya. Maka jika suatu hari aku tersenyum, biarkan senyum itu lahir dari harapan kepadamu. Dan jika suatu hari aku menangis, biarkan tangis itu lahir dari takut kepadamu. Karena aku ingin seluruh hidupku berada di antara dua rasa itu, berharap akan kasih sayang-Mu dan takut akan kehilangan-Mu. Dan selama dua rasa itu masih ada,
Aku percaya aku masih berada di jalan pulang menujumu, ya Allah. Saat hati merasa tidak pantas. Ya Allah, ada saat ketika aku ingin berdoa tetapi lidahku terasa berat untuk memanggil namamu. Bukan karena aku tidak ingin, melainkan karena aku merasa tidak pantas. Aku teringat dosa-dosaku yang begitu banyak. Aku teringat waktu-waktu ketika aku mengabaikanmu. Aku teringat hari-hari ketika aku lebih memilih dunia daripada sujud. Dan semua kenangan itu membuatku menunduk malu, seakan aku tidak layak berdiri di hadapanmu. Aku sering bertanya dalam hati, bagaimana mungkin hamba yang penuh kesalahan seperti aku berani meminta kepada Rabb yang Maha Suci? Bagaimana mungkin hati yang pernah kotor berani berharap ampunan? Namun setiap kali keraguan itu datang, ada bisikan lembut di dalam jiwaku yang berkata bahwa justru karena aku penuh dosa, aku harus datang kepadamu, karena tidak ada tempat lain yang mampu membersihkan selain Engkau. Ya Rabb, aku sadar aku bukan hamba yang taat setiap waktu. Aku masih lalai, aku masih khilaf, aku masih sering tergelincir dalam dosa yang sama. Kadang aku sendiri lelah dengan diriku sendiri. Namun di tengah kelelahan itu, aku tahu satu hal, aku tidak boleh lelah berharap kepadamu, karena Engkau tidak pernah lelah mengampuni. Aku mulai memahami bahwa perasaan tidak pantas itu sebenarnya bukan untuk menjauhkan aku darimu, melainkan untuk merendahkan hatiku di hadapanmu. Ia bukan tanda bahwa Engkau menolakku, tetapi tanda bahwa Engkau mengajarkanku adab seorang hamba. Hamba yang merasa pantas akan mudah sombong, tetapi hamba yang merasa tidak pantas akan selalu rendah hati. Ya Allah, jangan biarkan rasa malu ini berubah menjadi putus asa, karena aku tahu setan sering menggunakan rasa bersalah untuk menjauhkan hamba dari Rabb-Nya. Ia membisikkan bahwa dosa terlalu besar untuk diampuni. Ia menanamkan rasa putus asa agar manusia berhenti berdoa. Padahal Engkau telah berjanji bahwa rahmat-Mu meliputi segala sesuatu, maka lindungilah aku dari bisikan yang membuatku menjauh darimu. Aku ingin datang kepadamu bukan karena aku suci, tetapi karena aku kotor. Aku ingin memohon kepadamu bukan karena aku sempurna, tetapi karena aku penuh kekurangan. Bukankah Engkau adalah Rabb yang Maha Pengampun? Jika hamba yang berdosa tidak boleh datang kepadamu, lalu kepada siapa lagi ia harus kembali? Jika yang lemah tidak boleh meminta, lalu kepada siapa lagi ia berharap? Ya Rabb, ajarkan aku untuk selalu jujur di hadapan-Mu. Aku tidak ingin berpura-pura suci ketika bersujud. Aku tidak ingin tampak baik ketika berdoa. Aku ingin datang sebagaimana diriku yang sebenarnya, lemah, penuh celah, penuh kesalahan. Karena aku tahu, Engkau tidak menuntut kesempurnaan, Engkau hanya meminta kejujuran hati. Ada keindahan yang sulit dijelaskan ketika seorang hamba mengakui kelemahannya di hadapan Rabb-Nya. Saat aku berkata, "Ya Allah, aku lemah," justru disitulah aku merasa kuat. Saat aku berkata, "Ya Allah, aku berdosa," justru disitulah aku merasa dekat. Seolah setiap pengakuan dosa membuka pintu rahmat yang lebih luas daripada sebelumnya. Ya Allah, jangan biarkan aku menjadi hamba yang merasa pantas masuk surga karena amalnya. Biarkan aku selalu merasa bahwa semua itu hanya karena rahmat-Mu. Karena jika aku bergantung pada amalku, aku akan hancur oleh kesalahanku. Tetapi jika aku bergantung pada rahmat-Mu, aku akan selamat oleh kasih sayang-Mu. Maka malam ini aku datang kepadamu, tanpa membawa apa-apa selain harapan. Harapan bahwa Engkau masih mau menerima hamba yang berkali-kali jatuh ini. Harapan bahwa Engkau masih membuka pintu bagi jiwa yang sering tersesat ini. Karena aku tahu satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Seburuk apapun diriku, selama aku masih mengetuk pintu-Mu, Engkau tidak akan pernah menutupnya. Dan itulah yang membuatku berani terus kembali kepadamu, ya Allah. Ketika air mata menjadi bahasa doa. Ya Allah, ada doa yang tidak mampu diucapkan oleh lidah, tetapi mengalir deras melalui air mata. Ada rasa yang tidak sanggup dirangkai menjadi kata, namun Engkau tetap memahaminya. Saat suaraku tertahan di tenggorokan,
dan dadaku terasa sesak. Air mata itulah yang berbicara mewakiliku. Ia jatuh tanpa suara, namun maknanya lebih keras daripada jeritan. Dan aku yakin engkau mendengar bahasa itu, bahasa jiwa yang hanya dimengerti oleh Rabb yang menciptakannya. Aku sering menangis dalam diam, bukan karena aku lemah, tetapi karena aku tidak tahu lagi harus mengadu kepada siapa. Dunia terlalu sibuk untuk mendengarkan, manusia terlalu terbatas untuk memahami. Namun engkau tidak pernah bosan menerima keluh kesahku. Bahkan ketika aku datang berkali-kali dengan masalah yang sama, engkau tetap mendengar seolah itu pertama kalinya aku meminta. Ya Rab, betapa lembutnya engkau memperlakukan hamba-Mu. Engkau tidak menegurku ketika aku menangis terlalu lama. Engkau tidak memarahiku ketika aku mengeluh terlalu sering. Engkau tidak menolak ketika aku datang dengan hati yang hancur. Justru di saat aku paling rapuh, engkau paling dekat. Di saat aku paling lemah, engkau paling terasa hadir. Air mata ini dulu aku anggap sebagai tanda kelemahan. Aku malu jika orang lain melihatku menangis. Aku berusaha menahannya agar terlihat kuat. Tetapi kini aku sadar, air mata di hadapanmu bukan kelemahan, ia adalah ibadah. Ia adalah bukti bahwa hatiku masih hidup. Ia adalah tanda bahwa jiwaku masih merindukanmu. Dan tangisan yang lahir karena mengingatmu adalah tangisan yang tidak pernah sia-sia. Aku mulai mengerti, ya Allah, mengapa Engkau tidak langsung menghapus semua kesedihanku. Mungkin karena jika semua kesedihan hilang, air mata ini juga akan hilang. Dan jika air mata hilang, mungkin aku akan jarang datang kepadamu. Maka Engkau biarkan sebagian luka tetap ada, agar aku tetap punya alasan untuk bersujud lebih lama. Ya Rabb, jangan biarkan air mata ini jatuh karena dunia semata. Jika aku menangis, jadikan tangisku karena takut kepadamu. Jika aku bersedih, jadikan sedihku karena merindukanmu. Jika hatiku hancur, biarkan kehancuran itu menjadi jalan agar aku lebih dekat kepadamu. Karena aku tidak ingin air mataku sia-sia. Aku ingin setiap tetesnya menjadi saksi bahwa aku pernah memanggilmu dengan tulus. Ada saat ketika aku tidak meminta apa-apa dalam doaku. Aku hanya duduk diam, menangis, dan membiarkan hati berbicara tanpa kata. Dan anehnya, justru di saat itulah aku merasa paling tenang. Seolah Engkau berkata bahwa tidak semua doa harus diucapkan. Ada doa yang cukup dirasakan. Ada doa yang cukup ditangisi. Aku percaya, ya Allah, tidak ada satu pun air mata yang jatuh karenamu yang Engkau abaikan. Semua Engkau lihat, semua Engkau hitung, semua Engkau simpan. Mungkin tidak semuanya Engkau balas di dunia. Tetapi aku yakin, suatu hari nanti, ketika aku berdiri di hadapanmu, Engkau akan memperlihatkan betapa berharganya setiap tetes tangisan itu. Ya Rab, jika suatu hari aku kembali tertawa, jangan biarkan aku lupa pada hari-hari ketika aku menangis di hadapanmu. Jangan biarkan kebahagiaan membuatku lalai dari kedekatan yang dulu aku rasakan dalam kesedihan. Karena aku takut tertawa jauh lebih berbahaya daripada menangis jika tawa itu membuatku lupa kepadamu. Maka malam ini aku tidak malu lagi menangis di hadapanmu. Biarlah air mata ini mengalir seperti sungai yang menuju lautan rahmat-Mu. Biarlah ia menjadi saksi bahwa aku pernah datang kepadamu dengan hati yang benar-benar jujur. Dan jika tangisan ini adalah bahasa cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya, maka izinkan aku terus berbicara dengan bahasa itu, sampai hatiku tenang sepenuhnya dalam pelukan kasih-Mu, ya Allah. Saat harapan tinggal satu, Allah. Ya Allah, ada titik dalam hidup ketika semua pintu terasa tertutup, semua jalan terasa buntu, dan semua harapan kepada makhluk satu persatu runtuh. Di saat itulah aku berdiri dalam keadaan kosong, tanpa sandaran selain Engkau. Awalnya aku takut dengan keadaan itu. Aku merasa sendirian, merasa tak punya tempat bergantung. Namun perlahan aku menyadari, justru ketika semua sandaran dunia hilang, Engkau sedang mengajarkanku untuk bersandar hanya kepadamu. Betapa sering aku dulu menggantungkan harapan kepada manusia.
Aku berharap mereka mengerti, menolong, menemani, dan tidak meninggalkanku. Tetapi harapan kepada makhluk selalu berakhir dengan batas. Mereka bisa lelah, mereka bisa salah paham, mereka bisa pergi. Dan setiap kali harapan itu patah, hatiku ikut retak. Hingga akhirnya Engkau tunjukkan bahwa satu-satunya harapan yang tidak pernah mengecewakan hanyalah harapan kepadamu. Ya Rabb, ketika Engkau menutup pintu manusia, ternyata Engkau sedang membuka pintu langit. Ketika Engkau mengambil sesuatu dari hidupku, ternyata Engkau sedang membersihkan ruang di hatiku untuk sesuatu yang lebih baik. Dan ketika Engkau membuatku merasa sendiri, ternyata Engkau sedang berkata, "Aku cukup bagimu." Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya mampu menenangkan badai di dalam dada. Aku mulai mengerti bahwa kehilangan bukan selalu tentang hukuman. Kadang ia adalah bentuk penyelamatan. Ada hal yang Engkau ambil bukan karena Engkau ingin menyakitiku, tetapi karena Engkau tahu ia akan melukaiku lebih dalam jika tetap ada. Ada orang yang Engkau jauhkan bukan karena Engkau tidak peduli, tetapi karena Engkau ingin melindungi hatiku dari luka yang lebih besar. Ya Allah, di titik ketika semua terasa hilang, Engkau mengajarkanku satu pelajaran paling berharga, bahwa Engkau tidak pernah hilang. Dunia bisa berubah, keadaan bisa runtuh, manusia bisa pergi, tetapi Engkau tetap ada. Engkau tetap mendengar, Engkau tetap melihat, Engkau tetap menjaga. Dan kesadaran itu seperti cahaya yang menyala di tengah gelapnya keputusasaan. Kini aku tidak lagi takut ketika dunia terasa sempit. Karena aku tahu, selama Engkau ada, aku tidak pernah benar-benar kehilangan. Aku mungkin kehilangan harta, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan orang yang aku sayangi. Tetapi jika aku tidak kehilangan-Mu, maka aku masih memiliki segalanya, sebab Engkau adalah sumber dari semua yang aku cari. Ya Rabb, jangan biarkan aku berharap terlalu besar kepada selain-Mu. Jika aku mulai menggantungkan hati kepada sesuatu selain Engkau, ingatkan aku dengan lembut. Jika aku mulai lupa bahwa hanya Engkau tempat bergantung, tariklah aku kembali sebelum aku jatuh terlalu jauh. Karena aku tahu, semakin besar harapanku kepada makhluk, semakin besar pula potensi kecewaku. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan ketika hati benar-benar bersandar kepadamu. Ia bukan ketenangan karena masalah hilang, melainkan ketenangan karena Engkau ada. Ia bukan ketenangan karena hidup menjadi mudah, melainkan ketenangan karena aku tahu siapa yang mengatur hidupku. Dan mengetahui bahwa hidupku berada di tangan-Mu membuat segala ketakutan terasa jauh lebih kecil. Ya Allah, jika suatu hari nanti aku kembali berada di titik terendah, jangan biarkan aku lupa pelajaran hari ini. Ingatkan aku bahwa aku pernah berdiri di tempat gelap yang sama dan Engkau tetap menolongku. Ingatkan aku bahwa aku pernah merasa hancur dan Engkau tetap menguatkanku. Karena kenangan tentang pertolongan-Mu adalah kekuatan terbesar untuk menghadapi masa depan. Maka kini aku tidak lagi memohon agar hidupku selalu mudah. Aku hanya memohon agar aku tidak pernah kehilangan-Mu. Jika Engkau bersamaku, kesulitan terasa ringan. Jika Engkau dekat denganku, kesepian terasa hangat. Jika Engkau menjagaku, ketakutan terasa kecil. Karena pada akhirnya aku mengerti satu kebenaran yang menenangkan jiwa. Ketika harapan tinggal satu dan harapan itu adalah Engkau, maka sesungguhnya aku tidak pernah benar-benar kehilangan apapun, ya Allah. Penutup, doa seorang hamba yang tak pernah sempurna. Ya Allah, akhirnya aku sampai pada satu pemahaman yang menenangkan. Hidup ini bukan tentang menjadi kuat setiap saat, melainkan tentang selalu kembali kepadamu setiap kali aku lemah. Selama ini aku terlalu sibuk berusaha tampak tegar di hadapan dunia, sampai lupa bahwa Engkau tidak pernah menuntutku terlihat kuat di hadapan-Mu. Di hadapan-Mu aku boleh menangis, di hadapan-Mu aku boleh mengeluh, di hadapan-Mu aku boleh mengakui bahwa aku hanyalah hamba yang rapuh. Aku tidak lagi ingin menyembunyikan lukaku dari-Mu, tidak lagi ingin berpura-pura tegar di hadapan-Mu, karena aku tahu
Engkau sudah mengetahui semuanya bahkan sebelum aku mengatakannya. Engkau tahu luka yang tidak aku ceritakan kepada siapapun. Engkau tahu doa yang tidak pernah terucap oleh lisanku. Engkau tahu rasa sakit yang aku sembunyikan di balik senyumku. Dan mengetahui bahwa Engkau memahami segalanya membuat hatiku merasa aman. Ya Rabb, mungkin aku bukan hamba yang paling taat. Aku bukan yang paling rajin beribadah. Aku bukan yang paling bersih hatinya. Tetapi aku ingin menjadi hamba yang tidak pernah berhenti kembali. Hamba yang mungkin jatuh berkali-kali, namun selalu bangkit untuk mengetuk pintumu lagi. Karena aku tahu, selama pintumu masih terbuka, harapanku tidak akan pernah mati. Aku sadar, hidupku tidak selalu berjalan sesuai keinginanku. Ada doa yang Engkau tunda, ada harapan yang Engkau ganti, ada rencana yang Engkau ubah. Namun kini, aku memahami bahwa semua itu bukan tanda Engkau tidak mendengar, melainkan tanda bahwa Engkau lebih tahu. Dan keyakinan itu membuatku perlahan belajar tenang, meski kenyataan tidak selalu sama dengan harapanku. Ya Allah, ajarkan aku untuk mencintai takdir-Mu bukan hanya menerima. Ajarkan aku untuk mensyukuri ujian-Mu, bukan hanya bersabar. Ajarkan aku untuk melihat kasih sayang-Mu bahkan dalam hal-hal yang terasa menyakitkan, karena aku ingin hatiku menjadi hati yang mengenal-Mu, bukan hanya saat bahagia tetapi juga saat terluka. Jika suatu hari aku tertawa, biarkan tawaku mengingatkan bahwa Engkau pernah menghiburku saat aku menangis. Jika suatu hari aku merasa kuat, biarkan kekuatanku mengingatkan bahwa Engkau pernah mengangkatku saat aku jatuh. Dan jika suatu hari aku merasa cukup, biarkan kecukupanku mengingatkan bahwa Engkau pernah menenangkanku saat aku merasa hampa. Ya Rabb, jangan biarkan aku menjadi hamba yang hanya mengingat-Mu saat susah, lalu melupakan-Mu saat lapang. Jangan biarkan aku menjadi jiwa yang hanya mencari-Mu ketika butuh lalu menjauh ketika tenang. Ikatlah hatiku agar selalu terhubung dengan-Mu dalam setiap keadaan. Karena aku tahu, hidup tanpa mengingat-Mu adalah hidup yang kosong, walau dipenuhi segalanya. Aku tidak meminta hidup tanpa masalah. Aku hanya meminta hati yang tidak jauh dari-Mu. Aku tidak meminta jalan tanpa duri. Aku hanya meminta kaki yang tetap berjalan menuju-Mu. Aku tidak meminta dunia selalu lembut. Aku hanya meminta iman yang tetap kuat. Karena aku tahu, dunia memang tempat ujian, tetapi Engkau adalah tempat pulang. Ya Allah, terimalah tangisanku sebagai doa, keluhanku sebagai pengakuan, dan harapanku sebagai bukti bahwa aku masih percaya kepadamu. Jika aku belum pantas menerima apa yang aku minta, maka pantaskanlah aku. Jika aku belum layak mendapatkan apa yang aku harapkan, maka layakkanlah aku. Karena aku tahu, Engkau bukan hanya maha mengabulkan, Engkau juga maha mendidik. Maka inilah aku, ya Rabb, seorang hamba yang tak pernah sempurna, tetapi selalu ingin kembali. Seorang jiwa yang penuh noda, tetapi masih berharap cahaya-Mu. Seorang hati yang sering rapuh, tetapi selalu ingin dekat dengan-Mu. Selama Engkau masih mengizinkanku memanggil nama-Mu, aku tahu aku belum tersesat sepenuhnya. Dan selama Engkau masih membuka pintu rahmat-Mu, aku akan terus datang, membawa tangisan, membawa harapan, dan membawa keyakinan bahwa pada akhirnya hanya kepadamu lah segala keluh dan rindu ini akan bermuara. Tempat terakhir semua keluh berlabuh. Ya Allah, setelah semua kata yang aku ucapkan, setelah semua tangis yang aku tumpahkan, aku sadar bahwa sebenarnya aku tidak sedang mencari jawaban. Aku sedang mencari Engkau, karena ketika Engkau hadir, jawaban bukan lagi hal utama. Kehadiran-Mu saja sudah cukup menenangkan seluruh kegelisahanku. Aku mungkin belum berubah sepenuhnya. Aku mungkin masih jatuh dalam kesalahan yang sama. Aku mungkin masih sering lalai. Tetapi satu hal yang aku syukuri, aku belum berhenti kembali. Dan selama aku masih kembali kepadamu, aku percaya pintu-Mu belum tertutup untukku. Ya Rabb, dunia mungkin tidak selalu memelukku. Manusia mungkin tidak selalu memahamiku. Keadaan mungkin tidak selalu memudahkan jalanku. Tetapi aku tidak lagi takut,
Karena aku tahu selama Engkau bersamaku, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Ajarkan aku untuk tetap bersujud, bahkan ketika doa belum terjawab. Ajarkan aku untuk tetap percaya bahkan ketika keadaan belum berubah. Ajarkan aku untuk tetap tenang bahkan ketika badai belum reda. Karena aku ingin menjadi hamba yang imannya tidak bergantung pada keadaan. Jika suatu hari nanti aku kembali rapuh, ingatkan aku malam ini. Ingatkan aku bahwa aku pernah merasa begitu dekat denganmu. Ingatkan aku bahwa aku pernah merasakan damai hanya karena menyebut namamu. Dan kenangan itu akan menjadi cahaya yang menuntunku kembali. Ya Allah, jangan biarkan aku hanya menjadi hamba yang menangis saat sedih lalu melupakanmu saat bahagia. Ikatlah hatiku agar selalu terhubung denganmu. Jadikan ingatan kepadamu seperti napas, tidak terasa, tetapi selalu ada dan selalu menghidupkan. Aku tidak tahu bagaimana akhir hidupku. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapmu nanti. Tetapi aku berharap ketika saat itu tiba, Engkau mengingatku sebagai hamba yang tidak pernah berhenti mengetuk pintumu, bukan hamba yang sempurna, melainkan hamba yang selalu kembali. Ya Rabb, jika hidup ini penuh luka, jadikan luka itu jalan menujumu. Jika hidup ini penuh tangis, jadikan tangis itu penghapus dosaku. Jika hidup ini penuh ujian, jadikan ujian itu bukti bahwa Engkau masih memperhatikanku. Kini aku menyerahkan semuanya kepadamu. Masa laluku, masa kini, dan masa depanku. Harapanku, ketakutanku, dan doaku. Aku tidak ingin lagi memikulnya sendirian. Aku ingin meletakkannya di hadapanmu, karena Engkau tidak pernah lelah menanggung beban hambamu. Dan pada akhirnya, ya Allah, jika semua manusia meninggalkanku, jangan Engkau tinggalkan aku. Jika semua pintu tertutup, jangan Engkau tutup pintumu. Jika semua harapan hilang, jangan Engkau hilangkan harapanku kepadamu. Karena satu-satunya tempat terakhir, semua keluhku berlabuh hanyalah Engkau. Sebagai doa penutup. Ya Allah yang Maha Mendengar, terimalah setiap kata yang keluar dari hati ini sebagai doa. Ampuni dosa yang aku ingat maupun yang aku lupa. Tenangkan hati yang gelisah, kuatkan iman yang lemah, lapangkan dada yang sempit, dan terangilah jiwa yang gelap. Jika apa yang aku minta baik untukku, dekatkanlah. Jika tidak baik untukku, jauhkanlah dan gantikan dengan yang lebih baik. Jangan Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri, walau sekejap mata. Jadikan aku hamba yang selalu kembali, selalu berharap, dan selalu percaya kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Jika doa ini mewakili hatimu, tuliskan, Ya Allah, kuatkan aku di komentar sebagai bentuk doa bersama. Bagikan video ini kepada orang yang sedang berjuang dalam diam, agar ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Dan jika hatimu ingin terus diingatkan untuk kembali kepada Allah, jangan lupa subscribe agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan menujunya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.